dan refleksi, dan yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Karena waktu sudah siang, marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Dan acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tumajurang. Kepada Ibu Salim SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Nur Aklis SPD MPD selaku pemateri PPKG PJUK, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Kuat Tumajurang yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Kuat Tumajurang dalam rangka pemateri RTL dari Bapak Nur Aklis SPD MPD yang pada waktu itu beliau berada di Jogja. Sebelumnya, untuk yang pertama saya mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena pada kesempatan siang hari ini sebetulnya yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Kepala Sekolah, tapi beliau baru ada acara, maka pada kesempatan siang hari ini diwakilkan kepada saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah bersedia mengikuti acara pada kesempatan siang hari ini. Dan untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan saya Bapak Nur Aklis SPD MPD, pada waktu itu sudah mengikuti PPKG PJUK di Jogja. Mudah-mudahan dengan adanya program pengembangan profesi tersebut nanti khususnya SD Negeri Kuat Tumajurang dan umumnya di Kecamatan Pledong, Kabupaten Temanggung bisa berkembang dengan baik. Dan nanti saya mohon kepada rekan-rekan guru, misalkan nanti ada yang bisa atau yang kurang, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Nur Aklis SPD MPD. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang sudah disampaikan oleh Ibu Salim. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian program yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Aklis SPD MPD. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuat Tumajurang yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara saya untuk memaparkan terkait rencana tindak lanjut dalam kegiatan pendidikan keprofesional berkelanjutan yang dalam hal ini adalah PPKG PJUK. Yang pertama, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini, pada hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara kegiatan saya ini. Salawat salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan sampai seperti kemudian. Amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktunya nih. Hari ini Bapak Ibu harusnya bisa melaksanakan kegiatan yang lain, tapi kita sesuai dengan jadwal kompel SD Negeri Kuat Tumajurang yaitu kompel kejura, yaitu kompel kuat dengan
juara. Ya. Ini adalah kegiatan yang ketiga, di mana sesuai dengan jadwal atau kegiatan yang telah kita buat kesepakatan bahwa setiap minggu terakhir atau minggu keempat pada hari Selasa kita akan melaksanakan kombel. Ini bulan ketiga, berarti kita melaksanakan di kegiatan ketiga. Untuk pada hari ini saya mengisi terkait rencana saya dalam kegiatan rencana tindak lanjut spot edukasi model atau SEM yang saya beri judul Cermat Cinta Permainan Tradisional. Ini merujuk pada satu kegiatan yaitu permainan gobak sodor. Dalam hal ini saya menyampaikan praktis untuk SD Negeri 1 Pademangan bersama Pak Jodoh dan Pak Teman. Sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa permainan tradisional ini, ada yang bermain tapel, ada yang bermain egrang, lompat tali, dan ada yang bermain apa itu namanya gangsing itu ya. Dan nanti kita akan mempelajari tentang satu kegiatan. Adapun atau kegiatan ini yaitu adalah permainan tradisional sangat digemari oleh siswa, karena yang namanya siswa atau anak pasti menyukai permainan. Maka dengan cermat ya, cinta permainan tradisional, anak akan menjadi lebih bersemangat dalam bermain sehingga membuat badan bisa menjadi lebih bugar. Nantinya akan saya aplikasikan dengan SEM, sport edukasi model, dalam kegiatan ini. Nah, jadi SEM ini nanti akan kita atau saya aplikasikan dalam kegiatan permainan tradisional. Dalam hal ini adalah permainan tradisional gobak sodor. Adapun gambar itu hanya sebagai pemanis biasa. Itu adalah permainan dakor. Itu salah satu permainan dalam permainan tradisional. Tujuannya ujian program ini adalah terwujudnya siswa yang berakhlak, bugar, sehat, jujur, sportif, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ya, dengan SEM, ya, sport edukasi model, siswa dituntut untuk dapat mewujudkan siswa yang berakhlak, mempunyai akhlak yang mulia, bugar badannya, sehat, jujur, ya, sesuai dengan karakter jujur, sportif, gembira. Anak dalam permainan pasti dituntut akan gembira dan berprestasi. Namun di sini prestasi hanya di dalam permainan di dalam sekolah, tidak sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, itu ada tujuan. Terus yang ketiga menekankan pembelajaran dan pengalaman nyata. Di sini pengalaman nyata maksudnya apabila ada anak dengan potensi sebagai pemain atau sebagai atlet, dia akan menjadi atlet atau pemain. Ada yang berpotensi menjadi pelatih, biasanya yang banyak ngomong itu menjadi pelatih, dan juga menjadi komentator, itu juga pasti ada. Anak juga bisa menjadi komentator, dan juga bisa menjadi wasit ataupun juri. Nah, di situ anak dijadikan sebagai aktor dan akan mempunyai pengalaman yang nyata dalam kegiatan. Terus dan situasional, maksudnya pada saat tertentu dia akan menjadi pemain, tapi saat tertentu dia akan menjadi pelatih, dan begitu sebaliknya, berbalikan seperti itu. Jadi semua anak harus terlibat di dalamnya. Jadi dengan pengalaman yang nyata ini diharapkan nanti kedepannya menjadikan hal yang bisa diingat. Dulu saya pernah menjadi pemain, dulu saya pernah menjadi pelatih, dulu saya pernah menjadi wasit. Namun dengan permainan-permainan yang lingkupnya kecil. Nah, seperti itu. Terus meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa
di semua potensi yang anak punyai, aset yang anak punyai disesuaikan dengan posisi atau dia berminat di bidang apa. Ada yang menjadi pemain, wasit dan lain-lain. Itu adalah keterbatasan siswa dalam belajar. Adapun capaian langkah dan hasil yang diharapkan, untuk capaiannya satu, pemahaman tentang aturan permainan tradisional. Yang kedua adalah sportivitas dan kerjasama tim. Di sini pemahaman tentang aturan di setiap lokasi daerah tertentu untuk permainan tertentu rata-rata mempunyai aturan yang berbeda, namun secara garis besarnya sama. Dan di sini kita dalam pelaksanaannya nanti akan membuat aturan yang kita buat sendiri sesuai dengan daerah di lingkungan lokasi sini. Ya, jadi pemahaman tentang aturan dan itu harus disepakati bersama. Yang kedua adalah sportivitas dan kerjasama tim. Nah, untuk sportivitas dan kerjasama tim itu ditumbuhkan apabila nanti pada pelaksanaannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sportivitas harus ditanamkan sama seperti karakter dan juga kerjasama tim. Yang namanya tim harus bekerjasama, saling menguatkan, saling menutupi apabila ada yang lemah. Itu kerjasama tim. Adapun langkahnya, latihan dalam pengelolaan tim, yang kedua adalah menganalisa dalam permainan. Latihan dalam pengelolaan tim di dalam langkah-langkah untuk menyesuaikan adanya latihan. Jadi nanti akan ada waktu dalam latihan untuk mempersiapkan kegiatan dalam permainan itu. Jadi latihan tersebut mengelola, ada yang bertugas sebagai yang di depan atau yang di tengah atau yang di belakang. Terus cara lari, cara start, nah itu harus juga diperhatikan. Itu termasuk pengelolaan tim. Jadi pengelolaan ini nanti yang mengatur adalah pada posisinya sebagai pelatih. Yang kedua, menganalisa dalam permainan. Di dalam permainan pasti ada teman, ada lawan. Di dalam menganalisa kekuatan teman kita bagian apa, nanti dijadikan sebagai ujung tombak permainan. Jadi dia yang berpeluang untuk mendapatkan nilai. Namun juga kita harus menganalisa kekuatan lawan. Kekuatan lawan dalam hal ini adalah teman-teman kita yang punya potensi lebih di grup lawan atau regu lawan. Kita bisa mengantisipasi agar teman tersebut jangan sampai mendapatkan poin atau nilai. Peran di sini siswa menjadi panitia, pemain dan wasit. Jadi semua siswa itu diharapkan mempunyai posisi-posisi tertentu dan di mana posisi ini harus bisa ditempati oleh satu teman, satu anak. Jadi mungkin satu anak bisa menjadi panitia, tapi di permainan selanjutnya dia bisa menjadi pemain. Terus pemain selanjutnya dia bisa menjadi wasit. Seperti itu. Jadi saling mengisi. Jadi satu anak bisa berpindah-pindah posisi, tapi dalam berbagai macam permainan. Nomor dua, guru di sini hanya menjadi fasilitator atau pengarah. Jadi guru menyesuaikan dengan potensi anak tadi. Jika anak pengen menjadi pemain, ya akan menjadi pemain. Kalau anak pengen menjadi wasit, ya akan menjadi wasit. Cara memberi sanksi atau menegakkan peraturan hanya sebagai fasilitator saja atau memfasilitasi sesuai dengan keinginan. Adapun penjadwalan, ya pada pelaksanaan yang nanti pada permainan Buka Sodor itu akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 September itu harus sosialisasi. Jadi sosialisasi itu dilaksanakan 2 hari. Tanggal 7 September akan dilaksanakan temu teknik. Dan di sini temu teknik nanti guru akan menjadi pengarah atau fasilitator bagi panitia yang akan memimpin temu teknik. Yang ketiga tanggal 9 sampai 12 itu nanti latihan. Jadi nanti diharapkan akan ada 2 grup yang akan bertanding atau bermain di tanggal ini nanti akan berlatih. Terus pada tanggal 14 September nanti akan pelaksanaan permainan.
dilaksanakan di tanggal 14 September. Nah, siapa saja bermain? Ya, ini. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program pembelajaran berbasis proyek ini atau program pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan dilaksanakan di ekstrakurikuler pada siswa kelas 3 dan 4. Jadi yang saya ceritakan tadi nanti akan dilaksanakan di 3 dan 4 serta guru dan staf yang terafiliasi dengan mapel PAI tentang berdoa sebelum sudah pelaksanaan, guru kelas yang menyangkut tentang toleransi antar suku, agama dan nasionalisme serta meningkatkan keterampilan ketangkasan dan kolaborasi dalam berkelompok. Jadi dalam kegiatan SEM ini nanti akan melibatkan beberapa guru yang akan berkolaborasi, minimal kelas guru kelas 3 dan kelas 4 pasti. Nanti juga melibatkan guru PAI untuk pendidikan agama Islam. Nanti bertugas atau mengarahkan siswa untuk memimpin siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, dan juga guru kelas tersebut akan juga menyangkut tentang toleransi, mengajarkan tentang adanya sportivitas, adanya nasionalisme, ketangkasan, berkolaborasi dalam berkelompok. Jadi kegiatan ini melibatkan tidak hanya satu guru, namun beberapa guru. Makanya di dalam kegiatan ini saya informasikan dalam Komel ini, Komel Kejora, karena harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, adapun kapasitas yang dimiliki sekolah adalah yang pertama, mempunyai kepala sekolah yang selalu mendukung program. Ini pasti di dalam sekolah yang namanya kepala sekolah atau seorang pimpinan pasti akan mendukung semua program yang diajukan oleh guru-guru yang ada di sekolah, dan pasti akan mendukung dan mensupport secara maksimal. Yang kedua, guru kelas 3 dan kelas 4 karena itu sesama fase. Jadi di dalam pertandingan atau permainan pasti harus seimbang antara kawan dan lawan. Yang satu fase adalah kelas 3 dan 4. Jadi yang kita pakai untuk sementara karena ini SEM yang pertama kali kita lakukan baru kelas 3 dan 4. Tidak menutup kemungkinan nanti kelas 1, 2 atau kelas 5 dan 6 sebagai fase dan fase C. Tapi juga bisa lagi juga mencari sebuah permainan atau pertandingan yang bisa dilaksanakan oleh semua fase, kelas 1 sampai kelas 4. Nomor 3, jumlah murid jangan cukup untuk melakukan kegiatan SEM ini. Ya, jadi dengan siswa kelas 3-nya itu ada 14, kelas 4-nya itu ada 15. Jadi cukup untuk melakukan kegiatan ini, di mana ada pemain, ada wasit, ada juri, ada panitia, mungkin juga ada hal yang lain, termasuk ada petugas P3K itu juga bisa dimasukkan. Karena itu menjadikan sebuah pengalaman baru bagi siswa. Jadi cukup. Yang keempat, adanya sarana prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang kegiatan ini. Sekolah kita memiliki halaman yang luas dan sudah bersih, sudah tertata dengan adanya berlandaskan paving. Jadi sudah support untuk melakukan kegiatan permainan kelompok saudara. Adapun rencana dan evaluasi, yang pertama adalah tujuan pembelajaran meninjau pencapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Ya, untuk ini nanti SEM ini bisa dimasukkan di dalam RPP atau belajar, di mana tujuan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam belajar SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Nah, di sini dari umpan balik nanti setelah pelaksanaan ada refleksi, nanti anak secara pelan-pelan nanti
ini nanti saya minta satu guru untuk memberikan refleksi dalam kegiatan RTL atau diseminasi ini, satu saja. Jadi nanti dalam saya menjelaskan ini apabila ada sesi tanya jawab nanti bisa, terus nanti setelah itu ada refleksi apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini, dalam kompel ini. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Jadi ada evaluasi kinerja tim juga. Yang mengevaluasi siapa? Guru. Yang dievaluasi siapa? Timnya. Jadi panitia ya siswa, pelatihnya siswa, wasitnya siswa, pemainnya siswa. Evaluasi penerapan konsep fair play. Nah, di sini diharapkan apakah wasit dalam memimpin pertandingan itu atau permainan itu benar-benar bisa fair play ataupun ada condong sebelah, juga seperti evaluasi. Terus pada pemain juga mempunyai karakter jujur, mempunyai karakter bisa apa adanya, apabila kena harus mengatakan kena, jujur ataupun tidak. Mengevaluasi untuk dalam menghormati aturan, menghargai lawan dan beretika berolahraga. Itu sangat penting. Evaluasi begini. Yang ketujuh adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Dari sini nanti kan pertandingannya kan kelas 3 dan kelas 4 main. Ya di situ manajemen kelasnya bagaimana di dalam latihan, di dalam persiapan, penjadwalan. Itu apakah kelas 3 bagaimana, kelas 4 bagaimana di dalam pengelolaan waktu sesuai dengan waktu yang sudah mereka tersendiri. Itu adalah rencana dan evaluasi. Kemungkinan dan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama adalah pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu. Nah, di sini maksudnya pengelolaan waktu kita sebagai guru juga memberi tugas tambahan lain, kegiatan lain, namun juga harus bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi jadwal yang padat dan keterbatasan waktu. Karena waktu sudah kita buat, jadi dengan waktu yang sangat padat itu nanti bisa nggak kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Yang kedua adalah faktor cuaca karena di lapangan nggak ada sport dan nanti itu akan ada di outdoor atau di luar, itu faktor cuaca menjadikan yang sangat penting untuk kira-kira diatasi. Yang ketiga, motivasi siswa, meningkatkan motivasi siswa terkadang terkendala dalam memberikan semangat anak. Kadang anak di dalam semangatnya juga kurang, jadi guru harus bisa memotivasi siswa agar tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan permainan tersebut. Dalam itu ada solusinya, yaitu adalah penjadwalan yang teratur. Jadi untuk pengelolaan ini penjadwalan yang sesuai dan teratur. Keduanya adalah apabila terjadi hujan maka permainan dihentikan atau terjadi dengan waktu yang lain. Karena itu situasional, karena cuaca tidak bisa diubah. Ketiga adalah menggunakan pendekatan positif dan memberikan ide bagi siswa. Nah di sini untuk cara motivasi adalah memberikan pendekatan yang positif, potensinya anak apa, motivasi kita beri pujian pada siswa tersebut agar mau melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan guru sebagai fasilitator dan motivator. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang masih mengganjal atau hal yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan agar kita bisa saling melengkapi. Coba Pak. Oh ya, monggo Bu Sani, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Dengan adanya Pak Nur tadi menyampaikan pembelajaran model SEM, itu mengingatkan saya Pak Nur, karena saya waktu di SD itu tahun 73 sampai 79 itu permainannya memang seperti itu, ada model dakon, gobak sodor, waktu itu ada egrang, yeye dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti itu saya sangat setuju sekali.
Jadi anak-anak zaman sekarang itu kalau permainan seperti itu kan tidak tahu darahnya ini nanti bisa asik gitu. Terima kasih. Oh ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Memang ini saya mengangkat permainan tradisional karena memang anak-anak di waktu ya sekarang ini ya yang sudah mulai kental dengan digitalisasi, di rumah menanam terus jarang membuka buku atau melakukan permainan secara berkelompok. Dan di sini kita sebagai guru harus mulai memberikan atau mengingatkan kembali pada permainan tradisional pada anak. Salah satunya adalah dan bersodor, ada egrang, dakon dan lain-lain. Jadi pertama tujuannya adalah mengingatkan kembali bahwa permainan digital sekarang itu sudah individualisir, ya. Lebih baik kita sebagai manusia kan manusia itu adalah manusia makhluk sosial. Jadi kita berkelompok, kita bersama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu ketika kita akan membutuhkan teman atau orang lain. Nah, dengan adanya permainan ini adalah mempererat tali pertemanan, persaudaraan di antara teman, ya. Masa kelas, teman beda kelas atau beda angkatan seperti itu. Jadi hal ini merupakan hal yang positif bagi saya. Dan terima kasih Bu Sari sudah memberikan tanggapan positif juga bahwa memang dibutuhkan untuk pembelajaran anak secara tidak langsung. Dan ini sudah dilaksanakan ya biasanya ya. Saat itu kan metode atau pendekatan sekarang, ya, di mana siswa diharapkan mendapatkan pengalaman nyata. Pengalaman ini nanti akan dibawa anak dari sekarang sampai dewasa. Yang terbukti Bu Sari mengatakan di tahun 73, sekarang di tahun 2024. Nah, berarti kan intinya itu sudah ada, tapi baru ditemukan pendekatannya sekarang. Dan itu memang betul bagus lah. Sekarang ini dengan kegiatan yang sudah ada dulu, tapi dikemas dengan model yang itu set. Jadi set itu adalah spot edukasi model, pendekatan atau model belajar yang baru. Jadi benar-benar anak akan melaksanakan semua kegiatan itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Aku pengen jadi pemain, aku pengen jadi wasit, aku pengen jadi komentator. Ini nanti kita briefing. Aku pengen jadi pelatih, aku pelatih kancane. Seperti itu. Aku pengen jadi panitia, aku ngatur pertandingan. Aku jadwal sendiri siswa. Nanti yang menulis laporan siswa, yang mau kocok atau mengundi nanti siswa. Jadi siswa dari berbagai macam posisi dan itu bisa saling bergantian. Tapi dalam turnamen itu saya dulu, nanti besok dimainkan permainan lagi. Yang sekarang menjadi panitia besok menjadi pemain, yang sekarang menjadi pemain besok menjadi pelatih seperti itu. Dan ini bisa permainan berbagai macam. Saya hanya memberikan contoh satu permainan. Itu juga bisa dilaksanakan di dalam pertandingan. Namun perlu dipahami untuk pertandingan itu kalau untuk anak itu agak, untuk khususnya untuk anak siswa kelas rendah itu agak repot. Bisa, tapi dengan pengecualian tertentu. Tapi kalau untuk ya kelas tinggi atau SMP, SMA itu sudah pasti bisa. Untuk pertandingan sepak bola, bola voli, kasti dan lain-lain itu bisa. Tapi untuk permainan yang kelas kecil, kelas rendah itu tetap. Dan guru benar-benar menjadi fasilitator untuk memberi pemahaman. Jadi ya masyarakat. Kira-kira itu ada tambahan? Ya, terima kasih. Dari ini tadi ya saya minta satu teman Bapak Ibu guru perwakilan untuk memberikan refleksi dalam kegiatan ini. Mungkin bisa Nana atau Putri memberikan satu refleksi aja. Ya, Nana mungkin setelah mengikuti kegiatan ini apa yang dipahami? Silakan masuk Nana.
Iya, iya. Itu tadi kan pengalaman. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Nur untuk penyampaian materi yang sudah disampaikan siang hari ini. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Nur, saya juga merasa bahwa sekolah kita memang sebenarnya sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini ya. Cuman kadang-kadang kami yang dari sekolah itu kadang masih membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih menunjang kembali agar kegiatan dan pembelajaran STEM itu bisa betul-betul terlaksana di sekolah kita begitu. Kemudian yang kedua, dari apa yang disampaikan Pak Nur tadi, benar-benar kolaborasi antara siswa dan guru itu betul-betul akan terlaksana dengan baik apabila memang betul terjadi, karena kan anak-anak itu benar-benar dilibatkan secara langsung ya, apa yang menjadi keinginan anak, apa yang menjadi kemauan anak itu bisa diwujudkan di sekolah, dan sekolah bisa memberikan yang dibutuhkan anak itu benar-benar bisa disampaikan, tersalurkan gitu, apa yang menjadi apa yang menjadi ini ya, kemauan anak itu tersalurkan di sekolah begitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ibu Nana atas ekspresi yang telah diberikan. Kita beri pos buat Mbak Nana. Ya, dari materi yang tadi saya sampaikan